Halo, perkenalkan nama saya Glenn Gradley Gesong, NIM 11221070. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem paralel dan terdistribusi, yaitu Public Subscribe Aggregator. Sistem yang dibangun ini dirancang dengan arsitektur microservice menggunakan Docker Compose, di mana terdiri dari 4 layanan utama, yaitu yang pertama, Publisher. Ini merupakan layanan yang mensimulasikan ribuan event log dengan mengirimkan sebanyak 20.000 event dengan duplikasi data sebesar 30%. Layanan ini digunakan untuk menguji ketahanan sistem. Layanan yang kedua adalah agregator. Ini merupakan layanan utama yang menerima request via API dan memprosesnya secara asinkronus. Layanan ketiga, broker. Ini berfungsi sebagai buffer pesan untuk decoupling antara pengirim dan pemroses. Kemudian yang terakhir yaitu layanan storage. Ini merupakan layanan yang digunakan sebagai penyimpanan persisten yang menjamin deduplikasi data. Nah, selain 4 layanan utama, keamanan jaringan juga dijaga dengan isolasi network internal Docker sehingga database dan Redis itu tidak terekspos ke publish. Selanjutnya, kita masuk ke bagian demo sistemnya untuk menunjukkan bagaimana mekanismenya bekerja. Sekarang, saya akan menjalankan proses build dan run. Pada proses build, saya menjalankan perintah docker compose build. Di sini, Docker akan membangun image. Terlihat layanan publisher dan agregator berhasil dibuild. Setelah proses build selesai, saya akan menjalankan ketiga kontainer dengan perintah docker compose up, lalu diikuti oleh ketiga nama service atau layanan yang akan dijalankan. Setelah berhasil berjalan, terlihat bahwa server berjalan di port 8080. Kita bisa membuka browser ke localhost 8080 untuk melihat dokumentasi API yang otomatis dibuat. Terlihat terdapat 3 endpoint, yaitu publish, event, dan start. Di sini kita akan mengecek endpoint event terlebih dahulu. Terlihat dari respon body yang diberikan masih kosong. Hal ini karena memang belum ada event yang masuk atau dipublish. Kita juga akan mengecek endpoint start. Terlihat dari respon body yang dikirimkan, start juga masih menunjukkan angka 0, yang berarti sistem belum memproses apapun. Selanjutnya, saya mencoba untuk mengirimkan sebuah event menggunakan endpoint publish. Endpoint ini memiliki request body berupa event ID, topic, timestamp, source, dan pilot. Setelah dikirim, prosesnya berhasil dengan kode respon 200, menandakan bahwa event telah berhasil dikirim. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengecek endpoint event. Dari respon body, terlihat bahwa satu event telah masuk. Lalu, saya juga akan mengecek endpoint start. Terlihat dari respon body, nilai receive dan unit process bertambah menjadi 1. Kemudian selanjutnya saya mencoba untuk mengirimkan kembali event dengan event ID dan topik yang sama persis. Terlihat dari log bahwa event telah berhasil dipublish. Tetapi, mari kita coba mengecek dengan endpoint event dan start. Nah, pada endpoint event terlihat bahwa hanya ada satu event,
Jika kita melihat pada endpoint start, nah, nilai duplikat drop bertambah. Ini menunjukkan bahwa mekanisme deduplikasi bekerja dengan benar. Setelah kita memverifikasi deduplikasi secara manual, sekarang saya akan menjalankan skenario stress test menggunakan layanan publisher dengan perintah docker compose up publisher. Publisher ini akan mengirimkan total 20.000 event secara otomatis ke agregator dengan rasio duplikasinya sebesar 30%. Bisa dilihat pada log, publisher mulai mengirimkan ribuan event. Proses pengiriman telah selesai. Selanjutnya, saya akan kembali untuk melihat endpoint start. Pada endpoint start, terlihat event yang diterima mencapai 20.000 sesuai target. Namun, perhatikan unique event dan duplikat dropnya. Sistem berhasil menyaring ribuan data duplikat secara otomatis. Selain itu, pada performa waktu eksekusinya, sistem mampu menangani puluhan ribu request ini dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini berkat arsitektur asinkronus yang diterapkan. Selanjutnya, untuk memastikan kualitas kode dan keamanan logika sistem, saya menyiapkan 12 unit testing. Saya akan menjalankannya menggunakan perintah pytest min_v, lalu diikuti dengan nama folder tempat unit testingnya berada. Terlihat, seluruh tes menunjukkan status passed. Namun, saya ingin menyoroti satu pengujian penting, yaitu konkurensi. Pada tes ini, sistem diserang oleh banyak worker secara bersamaan yang mencoba memasukkan ID data yang sama persis dalam waktu yang sama. Hasilnya, database dengan mekanisme transaction dan row level locking berhasil menjaga konsistensi data, di mana hanya satu data yang disimpan, sementara request paralel lainnya ditolak. Ini membuktikan sistem aman digunakan di lingkungan multi-thread atau multi-worker. Terakhir, saya akan mendemonstrasikan aspek persistent data dan fault tolerance. Di sini, saya mensimulasikan kegagalan sistem dengan mematikan dan menghapus seluruh kontainer menggunakan perintah docker compose down. Sistemnya telah mati. Sekarang saya akan kembali menghidupkan sistemnya dengan perintah docker compose up build diikuti dengan nama servisnya. Setelah sistem kembali online, mari kita cek datanya menggunakan endpoint start dan event. Terlihat bahwa data statistik masih ada dan tidak reset menjadi nol. Hal ini dikarenakan penggunaan Docker Volume yang memisahkan penyimpanan data dari siklus hidup kontainer. Jadi, meskipun kontainer dihapus atau crash, data akan tetap aman tersimpan. Demikian demonstrasi sistem public subscribe aggregator ini. Sistem ini telah terbukti mampu menangani deduplikasi, konkurensi tinggi, serta menjamin persisten data. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.